Ya, baik kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengaturan yang ada di Turnitin. Ini sangat penting sekali karena tidak sedikit kawan-kawan saya ternyata keliru dalam melakukan pengaturan atau setting yang ada di Turnitin. Ini sekaligus memberikan edukasi kepada kita seperti apa sih sebenarnya kinerja dari Turnitin tersebut. Tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita praktekkan. Terlebih dahulu kawan-kawan sekalian harus login dulu ke dalam akun instruktur Turnitinnya. Nah, kalau sudah login tampilannya pasti akan seperti ini. Nah, saya sudah punya beberapa kelas yang saya buat. Nah, karena sebelum Turnitin bisa digunakan, paling tidak teman-teman pertama sudah buat kelas dulu. Kemudian di dalam kelas itu nantinya ada assignment. Kita contohkan, misalnya kita akan membuka kelas yang pertama ini. Saya klik. Maka di dalam kelas terdapat assignment di dalamnya. Saya punya dua assignment di sini, ada cek plagiasi mahasiswa, kemudian ada tugas mahasiswa. Nah, untuk melihat pengaturan yang diterapkan di kedua assignment ini, kita scroll atau kita geser ke kanan. Kemudian ada view. View ini ketika diklik, maka dia akan menampilkan semua hasil uji similarity yang pernah teman-teman lakukan. Oke, sebelum lanjut saya atur ini dulu biar tidak berisik ya. Oke, kemudian di sebelah view ada more action. Nah, di sini teman-teman klik. Selanjutnya kita di more action sendiri ada edit settings, kemudian submit, ada delete assignment. Nah, karena kita ingin melihat pengaturan atau sekaligus melakukan pengaturan, yang kita klik adalah edit settings. Ya, saya klik. Oke, selanjutnya tampilannya seperti ini. Nah, di bagian assignment title, nah saya beri nama cek plagiasi mahasiswa. Nanti terserah kawan-kawan di bagian assignment ini mau dikasih judul apa. Di bawahnya ada dua pilihan. Yang pertama adalah allow only file types. The Turnitin can check for similarity. Nah, artinya kita hanya memperbolehkan satu tipe file saja, apakah itu PDF, Microsoft Word dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini allow any file type, artinya kita memperbolehkan beberapa file, apakah itu Word, PDF dan lain sebagainya. Nah, saya pilih yang kedua saja. Ya, sudah terklik. Kemudian nah ini yang paling penting di bagian submit papers to. Nah, kalau teman-teman mengklik yang standar paper repository, maka tulisan yang kita submit ke Turnitin ini akan menjadi database Turnitin. Nah, sehingga ketika kita melakukan cek, kita mengulangi pengecekannya, maka similarity-nya akan tinggi. Nah, kasus ini yang banyak terjadi. Banyak kawan-kawan yang mengeluh karena niatnya untuk memperbaiki tulisannya, ternyata setelah dicek kembali malah bukan berkurang similarity-nya, malah bertambah bahkan bisa menjadi 100%. Itu karena pengecekan awal pengaturannya adalah standar paper repository. Nah, direkomendasikan ya menggunakan no repository. Karena aplikasi ini salah satu fungsinya membantu kita untuk meminimalisir indeks kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Bahkan membuat kita terhindar dari tindakan plagiasi. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, lalu solusinya apa ketika tulisan kita ternyata terlanjur terupload ke database Turnitin? Bisa dihapus tidak? Jawabannya sudah saya buat tutorial sebelumnya atau sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jawabannya adalah ya bisa. Karena setiap kita langganan Turnitin pasti ada adminnya. Nanti admin itu yang membuat instruktur. Nah, akun ini adalah akun instruktur. Kalau ternyata akun Bapak Ibu menggunakan standar paper repository dan ingin menghapus, silakan mengklik request for permanent delete. Kita bisa menghapus secara permanen. Lalu siapa yang menyetujuinya? Kalau dulu itu langsung dari pihak Turnitin, tapi sekarang sudah ada regulasi baru bahwa masing-masing admin setiap yang langganan Turnitin melalui admin institusi misalnya sudah bisa melakukan penghapusan secara permanen. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi tetap saja yang kami rekomendasikan pengaturannya adalah no repository. Oke, lanjut. Kemudian sebelah kanan ya saya pikir ini teman-teman sudah paham lah. Kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita kapan tanggal mulainya dan berakhirnya. Selanjutnya kita mengklik optional settings. Nah, saya pikir di sini penting juga. Nah, bagian kolom pertama enter special instruction, ya, terserah teman-teman mau tulis apa. Ini sifatnya opsional, tidak wajib. Boleh diisi, boleh juga tidak.
Kemudian di bagian allow submission after the due date, apakah teman-teman memperbolehkan melakukan submit setelah batas waktu yang ditentukan? Ya, saya yes saja. Kemudian similarity report, ya generate similarity report for submission, ya di yes saja nanti pengaturannya. Kemudian generate similarity report for student submission. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya pilih yang pertama. Ya, kita segera memperlihatkan hasil pengecekannya. Selanjutnya tidak kalah pentingnya yang ini nih, yang kadang juga bermasalah. Kawan-kawan mengatakan saya kan itu kan daftar pustaka misalnya, kenapa terdeteksi. Nah, mungkin Turnitinnya pengaturannya ini bukan di yes tapi di no. Nah, kalau ini menjadi yes berarti exclude bibliographic material from similarity index for all papers in this assignment. Artinya ketika artikel yang kita submit itu di dalamnya terdapat daftar pustaka, catatan kaki, semuanya itu tidak akan kedetek. Nah, jadi di yes saja. Kemudian selanjutnya exclude quote material from similarity index for all papers in this assignment. Nah, quote ini adalah kutipan. Tapi teman-teman harus jeli juga di sini. Kalau cara mengutipnya sudah betul, maka dia tidak akan terdeteksi sama. Nah, kita ketahui kutipan itu ada dua, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung saja ada dua kategorinya, ada kutipan langsung panjang dan ada kutipan langsung pendek. Dan penulisan kutipan langsung panjang dan pendek pun berbeda. Kalau penulisan kutipan kawan-kawan sekalian atau yang disebut dengan quotes ini betul, maka dia tidak akan terdeteksi oleh Turnitin. Maka semestinya tidak ada alasan lagi, loh ini kan saya mengutip, ada sumbernya tapi kok masih kedetek. Ya, kemungkinan cara mengutipnya yang tidak, cara menulis kutipannya yang tidak tepat. Saya kasih contoh kutipan yang tidak akan terdeteksi. Misalnya kawan-kawan menggunakan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek itu tidak lebih dari 4 baris. Cara penulisannya diawali tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik, kemudian tetap menyebutkan sumbernya. Kalau seperti itu cara teman-teman, pastinya Turnitin tidak akan mendeteksi itu sebagai sebuah indeks kesamaan yang membuat tulisan kita berpotensi indeks kesamaannya tinggi atau ada indikasi plagiat, karena memang itu adalah kutipan. Nah, dan cara penulisan yang tepat ya seperti yang saya sebutkan tadi. Pokoknya soal cara menulis kutipan saya sudah bahas di tutorial saya sebelumnya atau konten saya yang lalu-lalu, silahkan dicek saja. Intinya bagian exclude quotes material ini saya klik yes. Kemudian exclude small source, saya pikir ini penting. Nah, kalau teman-teman mengklik yang pertama ini, nah kalau misalnya no, maka kutipan-kutipan itu akan kedetek sama. Sebaiknya kita yeskan saja. Dengan catatan kalau misalnya word count biasanya orang menggunakan 25 atau sampai 30. Artinya kalau dalam menulis artikel ada kalimat yang sama persis dengan mirip orang lain, katanya itu sebanyak 25 kata, satu kalimat 25 kata itu sama persis dengan milik orang, maka dia akan kedetek sama. Terdapat indikasi plagiat di dalamnya. Tapi kalau misalnya kurang dari 25 tidak. Nah, apakah itu hal yang wajar? Saya pikir dalam kondisi tertentu wajar. Misalnya kita menulis kata pengantar, biasanya diawali dengan kalimat pujian atau kalimat mukaddimah, pendahuluan, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Biasanya itu sama. Tapi ditoleransi maksimalnya 25 saja. Nah, itu contohnya. Maka sebagian besar sebenarnya di PTKIN menggunakan percentage, yaitu 1%. Nah, saya sarankan ya gunakan 1% saja, kecuali di tempat teman-teman sudah ada aturan, ada juknisnya yang mengharuskan menggunakan word count, berapa banyak word yang dibatasi atau menggunakan percentage. Nah, di sini kami menggunakan 1%. Kemudian allow student to see similarity reports, apakah kita memperbolehkan siswa untuk melihat hasil pengecekannya? Saya pikir tergantung akun kita, karena tidak semua akun Turnitin punya fasilitas student account. Nah, kebetulan kami tidak berlangganan untuk student account, jadi ini sebetulnya tidak terlalu efek juga. Oke, ini enable translate matching, ya diabaikan saja. Nah, yang terpenting juga di sini bagian search option, karena akan berpengaruh terhadap validitas hasil pengecekan Turnitin kita. Nah, teman-teman sebaiknya semuanya ini dicentang, karena kalau misalnya hanya satu, maka kapasitasnya dan hasilnya tentunya bisa jadi tidak begitu valid.
karena database pengecekannya sempit. Kalau diklik semua, misalnya seperti student paper repository, institution paper repository, nah maka artikel yang kita cek akan dikoreksi dengan artikel-artikel yang pernah dipublish di repository kampus, apakah milik mahasiswa ataukah milik dosen. Kemudian current and archive internet. Jadi semua tulisan yang ada di internet, baik itu di blog atau di website pribadi dan lain sebagainya, itu akan menjadi database pengecekan Turnitin juga. Dan yang terakhir adalah periodical journals and publication. Nah, seperti yang ada di Simago, Google Scholar, seperti yang ada di Crossref, Moraref, Sinta dan lain sebagainya, akan menjadi database pengecekan Turnitin. Kalau semuanya sudah dipastikan betul pengaturannya, saya cek lagi. Oke, ini ingat no repository. Kalau sudah, selanjutnya kita tinggal mengklik submit. Dan selesai pengaturan Turnitin kita. Jangan sampai kawan-kawan keliru. Ya, yang bagi saya penekanannya tadi itu ada di bagian repository dan no repository. Pastikan pengaturannya no repository. Oke, sampai di sini penjelasan atau ulasan kita terkait dengan Turnitin, memahami settingan yang ada di Turnitin, karena ini penting juga. Kalau kawan-kawan sekalian ingin berdiskusi, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan saya tentunya sangat berterima kasih bagi kawan-kawan sekalian yang sudah mampir di YouTube channel ini. Namun akan sangat berterima kasih lagi bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe YouTube channel ini dan berkenan mensubscribe YouTube channel ini. Dan kalau konten ini dianggap bermanfaat dan penting untuk disebarluaskan, silahkan di-share. Terima kasih, berkenan like, comment, share. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.